Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Dan kita harus banyak bersyukur karena nikmat Allah kalau dihitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai beliau dan mengikuti beliau, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, hari ini perkenankanlah saya akan menyampaikan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan panduan dan juga petunjuk kepada kita semua untuk mencintai ilmu. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai ilmu pengetahuan, dan itu ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini jelas sekali memotivasi kita sebagai hamba Allah untuk istiqomah mencintai ilmu pengetahuan dan juga tidak boleh lelah untuk terus thalabul ilmi. Kita lihat ilmu Allah itu sangat luas sekali. Kalau kita lihat di kampus yang kita cintai ini, ada jurusan, ada fakultas yang sangat beragam. Ada fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam, di mana di dalamnya juga banyak sekali prodi-prodi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menitipkan sekian banyak potensi kepada seluruh hambanya, dan kitalah diminta untuk bisa melihat kira-kira potensi yang Allah berikan itu apa kepada setiap masing-masing kita. Untuk itulah maka semangat yang Allah berikan ini harus terus kita jaga dan juga akan terus kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi mendatang. Hadirin yang kami muliakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan thalabul ilmi? Yang paling penting adalah kita memahami apa yang menjadi pesan Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin." Saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali engkau memiliki 6 komitmen. Pertama adalah zakaun, kecerdasan. Maksudnya adalah kita ini, tadi sudah saya sampaikan, memiliki potensi-potensi yang sangat beragam. Itu artinya kita harus bisa menelaah lebih dalam sesungguhnya apa kira-kira kelebihan dan potensi yang Allah titipkan itu kepada kita. Misalnya kita senang dengan sains, senang dengan IT, sangat mungkin kita juga senang dengan ilmu usul fikih. Semuanya itu adalah karunia dan titipan dari Allah. Dan kemudian dengan ilmu yang kita miliki, itu akan bisa bermanfaat untuk hidup kita dan juga untuk sesama. Berikutnya adalah khirsun wajtihadun. Kita harus senang dengan ilmu pengetahuan itu. Dan juga kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Artinya jangan sampai kita hanya punya orientasi mencari ilmu itu sekedar untuk mendapatkan titel semata. Itu boleh memang, tetapi orientasinya harus duniawi dan ukhrawi. Kita sebagai hamba Allah, ya, selain punya orientasi duniawi,
harus punya orientasi ukhrawi secara seimbang, ya, secara seimbang dan balance. Kita diminta untuk bisa punya orientasi ukhrawi. Artinya bahwa kemanfaatan ilmu kita ini nanti bisa dinikmati oleh kita sendiri di dunia, oleh sesama, dan juga pahalanya akan terus mengalir ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wadirhamun. Artinya ilmu itu juga butuh modal finansial. Ya, kemudian juga ada suhbatu ustadzin, rasa takzim yang tinggi kepada para ulama, guru kita, kiai kita, dosen kita, ya. Itu ada adabnya ketika kita thalabul ilmi. Dan kemudian yang terakhir adalah watul zamanin, butuh waktu. Kita tidak boleh sekali lagi hanya sebulan 2 bulan ya sekolah kemudian bosan kemudian keluar, tidak ya. Kita harus punya komitmen dan punya kesabaran yang tinggi untuk thalabul ilmi. Dan memang kita menjadi faham dengan hadis-hadis yang disampaikan Nabi dalam memotivasi kita untuk thalabul ilmi, seperti hadis ya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terima kasih para hadirin yang kami muliakan sudah menyaksikan. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat, utamanya yang ada di YN Channel yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Dan kita harus banyak bersyukur karena nikmat Allah kalau dihitung tidak akan mampu kita menghitungnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai beliau dan mengikuti beliau. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, hari ini perkenankanlah saya akan menyampaikan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan panduan dan juga petunjuk kepada kita semua untuk mencintai ilmu. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencintai ilmu pengetahuan, dan itu ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini jelas sekali memotivasi kita sebagai hamba Allah untuk istiqomah mencintai ilmu pengetahuan dan juga tidak boleh lelah untuk terus thalabul ilmi. Kita lihat ilmu Allah itu sangat luas sekali. Kalau kita lihat di kampus yang kita cintai ini, ada jurusan, ada fakultas yang sangat beragam. Ada fakultas syariah, fakultas usuluddin, fakultas tarbiyah dan ilmu pengetahuan, ilmu keguruan, fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan, ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam, di mana di dalamnya juga banyak sekali prodi-prodi. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menitipkan sekian banyak potensi kepada seluruh hambanya. Dan kitalah diminta untuk bisa melihat kira-kira potensi yang Allah berikan itu apa kepada setiap masing-masing kita. Untuk itulah maka semangat yang Allah berikan ini harus terus kita jaga dan juga akan terus kita wariskan kepada anak cucu kita generasi mendatang. Hadirin yang kami muliakan, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan thalabul ilmi? Yang paling penting adalah kita memahami apa yang menjadi pesan Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin." Saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu kecuali engkau memiliki 6 komitmen. Pertama adalah zakaun, kecerdasan. Maksudnya adalah kita ini, tadi sudah saya sampaikan, memiliki potensi-potensi yang sangat beragam. Itu artinya kita harus bisa menelaah lebih dalam sesungguhnya apa kira-kira kelebihan dan potensi yang Allah titipkan itu kepada kita. Misalnya kita senang dengan sains, senang dengan IT, sangat mungkin kita juga senang dengan ilmu usul fikih. Semuanya itu adalah karunia dan titipan dari Allah. Dan kemudian dengan ilmu yang kita miliki, itu akan bisa bermanfaat untuk hidup kita dan juga untuk sesama. Berikutnya adalah khirsun wajtihadun. Kita harus senang dengan ilmu pengetahuan itu. Dan juga kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah. Artinya jangan sampai kita hanya punya orientasi mencari ilmu itu
sekedar untuk mendapatkan titel semata. Itu boleh memang, tetapi orientasinya harus duniawi dan ukhrawi. Kita sebagai hamba Allah, ya, selain punya orientasi duniawi, harus punya orientasi ukhrawi secara seimbang, ya, secara seimbang dan balance. Kita diminta untuk bisa punya orientasi ukhrawi. Artinya bahwa kemanfaatan ilmu kita ini nanti bisa dinikmati oleh kita sendiri di dunia, oleh sesama, dan juga pahalanya akan terus mengalir ketika kita nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah wadirhamun. Artinya ilmu itu juga butuh modal finansial. Ya, kemudian juga ada suhbatu ustadzin, rasa takzim yang tinggi kepada para ulama, guru kita, kiai kita, dosen kita, ya. Itu ada adabnya ketika kita thalabul ilmi. Dan kemudian yang terakhir adalah watul zamanin, butuh waktu. Kita tidak boleh sekali lagi hanya sebulan, 2 bulan, ya, sekolah kemudian bosan, kemudian keluar. Tidak, ya. Kita harus punya komitmen dan punya kesabaran yang tinggi untuk thalabul ilmi. Dan memang kita menjadi faham dengan hadis-hadis yang disampaikan Nabi dalam memotivasi kita untuk thalabul ilmi. Seperti hadis, ya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Terima kasih para hadirin yang kami muliakan sudah menyaksikan YIN Channel. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.